Jadi tuh kayak dari awal trailer muncul aja tuh kayak udah rame banget, kayak reaksi para netizen tuh udah heboh, bahkan sampai hari pertama aja tuh kayak banyak yang susah gitu loh buat akses nontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Mulwinka, bersama gue Inka. Jadi sekarang gue mau nge-review sebuah film drama yang tayang di platform bioskoponline.com. Judulnya adalah Selesai. Yang mau cerai? Kamu nih ngomong apa sih, Yuk? Pulang langsung marah-marah, nuduh yang gak jelas. Apalagi sih alasan kamu tuh mau apa lagi? Ya makanya kalau suaminya cerita itu didengerin. Kamu kan tahu kerjaan aku apa. Sebelum kali juga kamu gak pernah masalah, ini kan sampel kantor. Baca! Sebenarnya dibandingin film-film di bioskop online lainnya, biasanya kayak cuman sekali sewa lo kayak 5.000 atau 10.000 gitu sekali film. Tapi ini lumayan mahal gitu sih, kayak premier tuh kalau lo pre-sale itu 35.000 gitu. Kalau kemarin tuh 40.000 belum termasuk pajak gitu, 44.000 untuk sewa 2 hari gitu. Yang mana itu mungkin bisa lebih mahal dari harga bioskop. Tapi karena gue penasaran, ini adalah directingnya dari Dr. Tompi gitu ya. Jadi yang pertama gue belum pernah nonton nih film yang pertamanya tuh Pretty Boys, yang kata orang-orang juga bagus gitu ya. Lagi penulisnya juga Imam Darto ya, kita kenal sebagai penyiar radio, dan dulu juga pas di Pretty Boys dia juga nih nulis. Aktor-aktornya ada mulai dari Ariel Tatum memerankan sebagai Ayu, lalu ada Gading Marten sebagai Broto, ada juga Anya Geraldine sebagai Anya, ada Tika Pangabean, Ibu Marini, dan juga lain-lain. Oke, jadi menceritakan sebuah rumah tangga antara Ayu dan Broto yang sekilas kayak tampak bahagia, tapi ternyata sedang di ujung tanduk perceraian gara-gara peristiwa perselingkuhan. Jadi peristiwa ini dipicu gitu ya dari diketemukannya sebuah underwear berwarna di dalam mobilnya Broto, yang mungkin udah lihat juga trailernya ya. Nah, itu diduga perselingkuhan, namun ternyata ada teka-teki di balik penemuan underwear itu. Namun perceraian itu menjadi sebuah dilema karena si Ayu ini kayak udah sayang banget nih sama mertuanya. Lalu apakah yang akan terjadi? Apakah mereka akan bercerai atau mempertahankan rumah tangga mereka? Oke, langsung masuk aja dulu. Hal yang gue sukai dari film ini adalah storyline-nya, ceritanya sederhana, ngomongin rumah tangga tentang perselingkuhan, tapi gitu menariknya adalah ada plot twist berlapis-lapis gitu ya. Jadi ada teka-teki yang sebuah kejutan yang wow ternyata seperti ini, lalu wow seperti itu, ternyata wow seperti ini gitu, yang sama sekali unexpected dan gak ketebak. Intinya sih ngomongin bitter truth ya gitu ya, tentang hidup rumah tangga, dan gue saranin ini filmnya untuk dewasa ya. Jadi yang mau nonton ya sesuaikan umur, udah sesuai ya. Ini gue nggak nyangka, di sini gue pikir tuh utamanya sebenarnya drama, dan gue pas gue tahu ada Tika Pangabean, oke lah mungkin dia ada sebagai comic relief gitu. Ternyata di sini komedinya juga lumayan banyak nih gitu, dan menyenangkannya lagi komedi juga lucu, dapet menghibur gitu. Dan gue suka lagi sini naskahnya itu ketara banget, kayak terutama nih pas lagi Tika Pangabean ngomong gitu ya sebagai pembantu gitu ya. Gue ngerasa itu kayak emang tuh Imam Darto banget gitu, yang bikin kayak bercandaan celetukan anak-anak radio gitu. Gimana sih, ya tahu kan? Kayak serba apa adanya, serba gamblang, tapi juga masih bisa relate nih di kehidupan sehari lo. Mungkin ada nih yang dialognya kayak gini, yang karakternya kayak gitu. Gue juga suka directing Dr. Tompi gitu, jadi kayak enak banget ya, setiap plotnya tuh kayak menarik banget untuk diikutin, sama sekali nggak ngebosenin. Terus juga karakter-karakter yang berwarna, yang beragam ya, sosok-sosoknya. Meskipun gue ngerasa di sini karakter Broto itu kayak Gading dan Broto tuh kayak orang yang sama aja gitu, kayak nggak jauh beda gitu sebenarnya. Jadi beda sama dulu dia pernah dimain di Love for Sale kan. Gading dan Richard tuh beda banget, makanya waktu itu kan Gading sempat jadi pemenang FI ya, pemeran pria terbaik gitu ya, karena memang beda banget karakternya. Kalau di sini agak masih mirip-mirip nih gitu. Nah, terus menarik lagi gue ngomongin karakter ibunya Broto gitu ya, Ibu Marini. Gue ngerasa awal gue ngira itu pertama kali tuh kayak ibu-ibu yang bersahaja, yang jaim, yang segen gitu kan, ibu mertua yang kayak gitu, tapi lovable. Tapi ternyata kan orangnya kayak petakilan, kayak kocak gitu ya. Nah, gue ngerasanya justru karena kan Broto ini juga petakilan gitu ya orangnya gitu. Malah gue ngerasa kayak ini cocok jadi ibunya. Jadi karakter ibunya yang ceria-ceria petakilan kayak gitu, sama punya anak Broto tuh kayak pas gitu loh, kayak sama-sama koplak gitu. Terus untuk actingnya gue acungin jempol sih buat Ariel Tatum, mesti memenangkan sebagai Ayu.
Terus juga untuk yang karakter comic reliefnya kayak Tika Panggabean sama Imam Darto tuh gila banget sih. Seru banget gitu. Nah kalau untuk Gading gue ngerasanya pas di awal-awal dia tuh kayak masih agak-agak jomplang sih sama Ayunya sama si Al Tatum gitu. Cuman makin ke belakang baru tuh dia menunjukkan performa actingnya tuh yang lebih wow pas di belakang-belakang nih pas adegan emosionalnya. Gue juga suka banget sini sinematografinya tuh kayak sederhana tapi cakep gitu, enak dilihat meskipun tone-nya tuh kayak kuning banget ya gitu. Dan memang kayaknya syutingnya tuh mayoritas mungkin 80% 90% di dalam rumah gitu, tapi sama sekali nggak ngebosenin. Scoring musiknya juga enak, sederhana tapi enak. Terus pesan moralnya juga ya dibalik segala macem scene yang lumayan dewasa gitu ya. Tapi ngomongin pesan ya jangan selingkuh, ngomongin jangan terlalu percaya sama orang, itu ada sih message-nya di sini. Oh iya, sebelum melanjutkan videonya, bagi teman-teman belum subscribe, jangan lupa dukungan untuk subscribe supaya gue selalu semangat bikin video dan mendukung channel gue agar terus berkembang. Kalau untuk hal yang gue kurang suka, jadi gue sebenarnya suka ya, gue nggak masalah sama plot twist yang ajaib-ajaib sih, gue nggak masalah. Tapi sih untuk pengembangan karakter Ayu gitu, gue ngerasanya agak sedikit patah gitu loh. Maksudnya kayak ini gue udah curiga nih sama si Ayu ini gitu kan, kayak udah dibangun tuh perlahan-lahan kenapa dia bertindak seperti itu, udah tahu gue nih kayak ada sesuatu ya something wrong gitu. Tapi kalau sampai endingnya ternyata dia kayak gitu, kayak ya kayak tragis banget gitu. Juga ada kayak pasin penyelesaiannya lah, konklusinya gue ada satu adegan yang kenapa Anya melakukan itu gitu, sangat bodoh dan sangat tidak masuk akal sekali menurut gue gitu. Kayak udahlah nih udah ancur-ancuran, ancur sekalian, udahlah sekalian ini ketahuan, udah sekalian aja grup itu kayak biar cepat aja gitu penyelesaiannya. Tapi jadinya kayak agak sedikit anti klimaks sih. Oke, untuk skor dari gue 7,8/10. Ya kenapa gue nggak ngasih nilai 8? Jadi sebenarnya gue suka banget sama filmnya gitu. Semua aspek-aspeknya yang gue jabar di awal. Kalau ngomongin pros and cons, sebenarnya gue udah banyakan prosnya gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang sedikit kayak why gitu. Mungkin entah itu di ending atau kayak hal-hal yang menurut gue kurang masuk akal sedikit. Ya selebihnya sih tetap film yang menyentil banget, menggelitik, menyenangkan buat ditonton dan naskahnya menarik gitu kan, lucunya juga, komedinya dapet, pesannya juga dapet. Kayak kalau misalnya lo masih kayak agak males nih pengen nonton tapi kok mahal banget ya 45.000 untuk 2 hari doang. Biasanya sih gue nggak tahu, biasanya tuh film-film yang ada di bioskop online dan lumayan bagus itu bakal ada di platform lain nih kayak Netflix. Kayak dulu gue nonton Story of Kale dulu di bioskop online, akhirnya tayang di Netflix ya, kayak mungkin agak lama kayak 6 bulan kemudian kayak gitu. Atau Quarantine Tales, gue juga pernah review juga, itu dulunya di bioskop online, akhirnya berakhir di Netflix. Ya kalau lo sabar ya, tapi kalau lo nggak sabar ya udah langsung nonton aja lah. Sekian aja review dari gue. Kalau teman-teman punya pendapat yang sama atau pendapat yang beda, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini kalau kamu suka. See you on the next video. Bye-bye.